Hai semua, nama gue Ewing dan kemarin kita udah unboxing berbagai macam perlengkapan gaming, mulai dari keyboard, headset, aksesoris PS4, bahkan smartphone yang cocok banget nih untuk gaming. Gak lengkap rasanya nih kalau kita belum unboxing dan juga review benda yang ngebuat gamers itu gamers banget, yaitu graphic processing unit, atau biasanya kalau orang yang masih awam tuh ngomongnya VGA. Selamat datang di Reviewing, di mana gue bakalan unboxing dan juga review berbagai macam produk dan mencari tahu nih apakah produk ini tuh best value dan menimbulkan kepuasan ketika dibeli. Kalau ada yang nanya nih, Bang, GPU apa nih yang paling mantap untuk gaming? Gue langsung jawab Nvidia GTX 1070. Kalau lo punya uang lebih, ambil aja 1080 atau 1080 Ti. Tapi kalau lo ternyata seorang gamer yang mengandalkan AdSense untuk membeli berbagai macam hardware gaming, mendingan ambil 1070. Kayak gue contohnya. Lalu muncul pertanyaan lagi, GTX 1070 mana nih yang cocok untuk dibeli? Karena di luar sana, di pasar sana, ada banyak abang-abang yang ngejual GTX 1070. Gue perlu diketahui ya bahwa GTX 1070 itu dimulai dari angka 5,5 sampai 7,5. Nah, 5,5 itu ada iGame, dan di 7,5 itu ada di Asus atau enggak MSI. Sekarang nih, gue ngambil yang ada di tengah, karena kalau di bawah itu terlalu riskan, terlalu takut-takutnya tuh oke murah di depan, tapi tato mahal di belakang gara-gara rusak atau kenapa lah, nanti garansinya emang ada sih, cuman males gue ngurusin garansi, nunggu sebulan atau 2 bulan atau berapa kali gitu, males, itu ada biaya-biaya lagi. Dan karena gue ngambil di tengah, maka dari itu gue dapat ini nih, Inno3D iChill GeForce GTX 1070. Ini bungkusnya gede banget, beneran gede, ini kayak satu layar tuh hampir penuh semua kan. Ini adalah Inno3D seri iChill GeForce GTX 1070 X4. X4 itu adalah kipasnya yang 4. Kalau kipasnya 2, nggak salah X2, kipasnya 3, X3, gitulah pokoknya. Nanti nih di video ini gue bakalan unboxing sekaligus lanjut lagi nih ke beauty shot dan detail shot gitulah, gimana nanti produknya supaya kelihatan cantik ganteng gitu. Terus nanti ada juga review, benchmark, dan terakhir ada verdictnya, semacam kesimpulan apakah Inno3D iChill GeForce GTX 1070 X4 ini worth it nggak dengan harga 6 juta. Maka dari itu jangan kemana-mana, saksikan terus video ini. Oke, sekarang kita masuk ke unboxing. So, ini dia Inno3D iChill X4. Kalau berpikiran kok beda ya bungkusnya, karena ini udah gue buka dari bungkus yang pertama ya. Ini isinya bungkus yang ini sekarang. Sorry kamera kegoyang. Dan ini benar-benar gede banget gitu. Gue perlu segini kali ya. Nah, iya segini. Siap. Nih, sekarang kita buka nih. Bukanya tuh ternyata dari sini. Ini dia. Jadi gue cek buka-bukanya ternyata nggak ada, men. Susah juga. Nah. Nah, ini beginiin, and then ini dia. Ada ininya, ada sponge-nya ya. Oke, and then itu dia. Ini ada sponge, and then ini ada VGA, dan ini ada tabung. Mousepad. Oke, dapat mousepad. Thank you. Mungkin. Oke, gue singkirin dulu. Ini, ya elah. Dan ini dia VGA-nya nih, ada kosong. Oh, ini ada sesuatunya. Konektornya lepas mungkin. Dan ini dia, anjir berat juga, men. Mantep ininya, kekunci. Sebentar. Nah, anjir berat, serius berat banget. Dan ini dia Inno3D iChill-nya. Di sini apalagi kita singkirin dulu sebentar. Kita lihat lagi di box kosong ini, kayak nggak ada apa-apa. Mungkin di bawah sini ada sesuatu, atau emang nggak ada. Biasanya sih nggak ada. Biasanya sih ada buku manual seharusnya ya. Cuma ini kok nggak ada buku manual. Oh, itu dia kitab-kitab sucinya, kitab-kitab suci dari Inno. Ini ada gratis V-Mark, ada 3D Mark, ada emblem. Ini ada obeng, ya. Terus ada driver installation kit. Ini ada CD-nya, kerasa untuk pegang tadi. Ya, ini cara masukinnya. Ini juga drivernya. Dan ada attention, power supply guideline. Oh, ini dia power supply guideline-nya. Seperti yang lo lihat, 1070 ini di power requirement-nya 500W. Oke. Ada lagi? Oke,
Oke, nggak ada ya. Nggak ada. Jadi yang kita dapat adalah, kita singkirin dulu semua. Box, mousepad, dan GPU-nya. Jadi kita dapat GPU, mousepad, sama kitab sucinya. Oke. Inno 3D iChill GeForce GTX 1070 X4 ini mempunyai kipas 4, 3 di bawah, dan 1 di samping. Lalu port yang disediakan adalah 4 display port, 1 HDMI, dan 1 di sub. Di baliknya juga ada backplate dan menggunakan 8 pin power connector. Pas pertama kali gue pegang ya, gue merasa ini GPU-nya tuh kokoh, panjang, dan besar. Untuk performa sendiri nih, Inno 3D iChill ini yang GTX 1070 X4-nya memiliki base clock sebesar 1620 MHz dan boost clock-nya 1822 MHz. Selain itu dia juga punya memori 8GB GDDR5 dan memerlukan 150 watt ya, 150 watt nih. Pokoknya singkat cerita ya, kalau lo pengen mau main aman dengan Inno 3D iChill X4 1070 pakai PSU yang sekiranya di atas 500, entah itu yang 600, 750, 800, atau bahkan 1000. Kalau lo khawatir Inno 3D iChill X4 ini nggak muat ketika dimasukin ke casing lo, well, ada baiknya juga ya. So, kebetulan gue pakai casing NZXT S340. Nah, pas dimasukin, jarak antara ujung GPU ke radiator, pintu depan lah istilahnya, itu sekitar 10 cm. Andaikan kalau lo pakai radiator di depan, sisanya tuh bakal jadi 5 cm. Jadi 5 cm segini nih istilahnya. Nah, andaikan kalau di depan casing lo itu ada kayak macam hard disk, atau kayak SSD, atau DVD RW, yang biasanya di casing yang depannya itu ada kotaknya lagi, gua rasa nggak muat. Kecuali kalau casing lo emang rada gede. Dan ini panjangnya dari sini ke ujung sini itu sekitar 33 cm. Andaikan ya kalau gue bandingin nih dengan MSI yang desainnya adalah twin Frozr seperti ini, maka perbedaannya tuh seperti ini nih. Ya, nah itu dia. Beda sedikit tuh. Kelihatan nggak? Sekitar 5 atau 3 cm. 5 sih kayaknya 5 cm ya bedanya. Lalu kalau tebal juga pasti lebih tebal yang 1070 karena ini ada kipas 4-nya. Ini nggak ada, cuma 2. Jadi bisa dibilang kalau lo punya casing yang kecil, andaikan kalau mini ITX atau bahkan micro ITX, itu kayaknya mesti waspada. Andaikan kalau lo punya mid tower atau full tower, woles bae lah istilahnya. So, kesimpulannya adalah Nvidia GTX 1070 nih menurut gua itu cocok banget untuk gaming yang bisalah sekitar 3 atau 4 tahun lagi. Dan andaikan kalau lo pengen beli 1070 tapi bingung dari abang yang mana, pertama ambil dari yang Gigabyte, karena menurut gua Gigabyte harganya 6,9 itu udah mantep banget. Dan gua cari di research gua di internet, kebanyakan tuh bilang Gigabyte Gaming G1 harganya 6,9 juta kalau nggak salah di pasar, itu top banget. Tapi kalau andaikan ternyata lo rada-rada nanggung ya budgetnya gitu, ambil ya Inno aja, harganya 6 juta. Karena ya andaikan kalau itu 6,9 adalah peringkat pertama, mungkin Inno adalah peringkat kedua. Lalu sedikit tips nih dari gua, andaikan kalau lo ngiler dengan GTX 1070 ini,
terus lo pengen upgrade, lo coba deh buka website user benchmark dulu. Setelah itu lo search VGA lo atau prosesor lo atau apa lo, dan lo juga masukin lagi compare-nya ke tujuan upgrade lo. Andaikan kalau lo dari sini dari A ke B itu naiknya cuma 20-50%, itu jangan upgrade. Jangan. 20-50% itu nggak berasa, men. Kayak apa ya? Kayak kipas komputer, kayak seng gitu doang. Tapi andaikan kalau ternyata upgrade-nya adalah 100%, lebih dari 100, itu baru deh lo beli baru. Ketika lo naik performanya 100%, otomatis komputer lo bakalan lebih canggih, lebih cepat, 2 kali lipat. Jangan lupa like, tweet, share, dan subscribe channel Ewing SC untuk berbagai macam video reviewing, ya. Gue bingung ngasih namanya reviewing aja lah, pokoknya review Ewing. Sekarang coba deh cek di kolom komentar, gue mau tahu mana nih yang paling banyak jempolnya antara tim Nvidia dan juga tim AMD. Terakhir, nama gue Ewing, dan sampai jumpa lagi di video reviewing di mana gue bakalan unboxing dan review berbagai macam produk dan mencari tahu apakah produk tersebut best value sehingga menimbulkan kepuasan ketika dibeli.